Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Septiani, NPM 102190021. Saya kelas D Prodi Akuntansi S1, mahasiswi dari STEMBI Bandung Business School. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi 2-7 mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk memenuhi syarat pengganti UTS. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita wajib mengenal Allah. Cara mengenal Allah itu dengan salah satunya adalah dengan memperdalam ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dibagi menjadi dua, ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauniyah adalah ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Ayat kauliyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Quran dan hadis sahih. Ayat kauliyah ini berfungsi sebagai petunjuk. Selain cara mengenal Allah, ada juga beberapa tentang penghalang-penghalang mengenal Allah. Penghalang mengenal Allah dikategorikan menjadi dua, yaitu marodus syahwat dan marodus syubhat. Marodus syahwat artinya selera nafsu, keinginan, atau kecintaan, sedangkan fitnah syahwat atau penyakit yang mengikuti syahwat adalah mengikuti apa yang disenangi oleh hati atau nafsu yang keluar dari batasan syariat. Marodus syahwat ini akan menyebabkan kerusakan niat, kehendak, dan perbuatan orang yang tertimpa penyakit ini. Rasulullah SAW mengkhawatirkan kepada umatnya jika fitnah atau marodus syahwat dan marodus syubhat ini terhadap umatnya. Seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis yang artinya, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat, mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Barzah al-Aslami, disahihkan oleh Syekh Badrul Badri dalam Talik Hasyul Qurbah. Marodus syubhat. Marodus syubhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit syubhat yang menimpa hati seseorang akan merusakkan ilmu dan keyakinannya sehingga jadilah perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran, maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan, kemungkinan penyakit ini menguasainya sampai dia meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai yang ma'ruf, yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah. Penyakit syubhat ini yaitu misalnya keraguan, kemunafikan, bid'ah, kekafiran, dan kesesatan lainnya. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dibuktikan dengan dalil-dalilnya. Yang pertama adalah dalil fitrah, yaitu keadaan ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Sejak dalam ruh manusia telah mengakui bahwa Allah lah sebagai Tuhannya. Yang kedua adalah dalil hisi, yaitu bukti indrawi yang dapat dilihat, disentuh, dirasai, seperti air, gunung, dan seluruh hal yang ada di dunia ini. Yang ketiga adalah dalil akli. Dalil akli merupakan dalil yang diperoleh dari bukti ilmu pengetahuan dan argumentasi ulama. Argumen yang dihasilkan oleh pemikir Islam atau disebut sebagai ijtihad ulama. Yang keempat adalah dalil nakli, yaitu dalil yang isinya diambil dari Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah serta diperbuat Nabi dan sahabatnya, yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Dalil nakli sudah pasti benar hukumnya. Yang kelima adalah dalil tareh, yaitu atau dalil sejarah tentang sejarah dari masa Adam alaihi salam
hingga Rasulullah terakhir kita Nabi Muhammad SAW. Di antara hukum dan pengertian yang tadi, yang terpenting di sini adalah tauhid, yaitu keesaan Allah, akhlak, moralitas, dan keadilan. Tauhid berasal dari bahasa Arab yang merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il tauhida wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu. Tauhid dibagi menjadi dua. Tauhid dibagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah melalui penciptaannya, kekuasaannya, dan segala pengaturan Allah di muka bumi. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah melalui perbuatan-perbuatan hambanya. Misalnya kita meyakini adanya Allah dengan beribadah, sholat, beribadah kepada Allah. Tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat merupakan bagian dari mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan pengesaan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang mana nama-nama dan sifat-sifat ini telah diatributkan olehnya sendiri. Dicukupkan sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.